Keesokan harinya, Choi Hyun memeriksa kembali panel statusnya. Ia melihat ada bonus point dan hero point. Ini pasti poin ketika Choi Hyun naik level. Tapi Kim Jum memberitahunya, kalau para pahlawan yang menjadi budak di sini belum pernah naik level, jadi mereka semua tidak ada satupun yang menambah status poinnya. Ketika ia melihat status panelnya, cahaya terang muncul. Itu mengagetkan Choi Hyun, soalnya muncul sosok wanita yang tiba-tiba nongol. Dan ternyata, itu adalah Rachel. Ia muncul di hadapan Choi Hyun Seok. Halo Hero, kau sedang melihat Hero Point ya? Hero Point itu status yang dapat mempermudah hidupmu loh. Melihat ada Dewi Penipu, Choi Hyun langsung menggenggam dengan keras. Ia kesal sekali melihat ada Dewi Penipu di depannya. Aku sangat takut denganmu Dewi Penipu. Aku selalu berharap untuk pindah alam sehingga aku bisa menemuimu dan menghajarmu. Kebetulan kau muncul di hadapanku, jadinya akan aku jadikan kau sambal geprek. Dan akhirnya disensor. Choi Hyun melakukan banyak untuk membuat sang Dewi Penipu merasa jera, dan akhirnya semua telah selesai. Si Dewi Penipu sekarang diikat seperti umpan yang mau dilempar. Ia mohon kepada Choi Hyun untuk diampuni. Ia mengirim Choi Hyun ke sini bukan atas kehendaknya. Jangan menipuku lagi. Aku sudah tidak percaya lagi dengan bujuk rayumu. Katakan saja apa tujuanmu ke sini. Apa kau mau mengembalikanku ke alam baka? Maaf, Heronim. Aku di sini untuk membantumu mengalahkan Raja Demon. Aku sudah mendapatkan perintah langsung dari Celestial Being. Aku disuruh untuk menemanimu, sang pahlawan Choi Hyun Seok. Aku sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya pahlawan. Mau Raja Demon, mau Raja Manusia. Mau terjadi kepunahan atau dunia hancur. Aku sudah tidak peduli. Terserah kalian para dewa mau melakukan apa. Yang jelas aku tidak mau menjadi budak kalian. Lebih baik menjadi budak demon. Walaupun aku berjuang keras untuk bertahan hidup, tapi itu lebih baik daripada kena tipu. Dewi Rachel langsung panik. Ia tidak mau Choi Hyun menjadi budak selamanya. Bisa gawat ini. Hei, apa kau tidak mau memiliki pacar? Kau kan sangat ingin memiliki pacar. Kenapa kau menyerah dengan mimpimu itu? Bodoh amat! Waduh, gawat bener ini. Dewi Rachel langsung panik. Ia tidak menyangka nasibnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita flashback dulu dengan kejadian sebelum Rachel diturunkan ke dunia para demon. Saat itu Rachel menemui Celestial Being. Ia minta kenaikan jabatan dari Dewi Perantara menjadi Dewi kelas atas. Tapi Celestial Being tidak mengindahkannya. Celestial Being sudah tahu kalau beberapa Dewa Perantara melakukan sindikat penipuan dengan memperbanyak jiwa yang dipindahkan ke alam lain. Banyak manusia bumi yang sengaja dibuat pindah alam dan kemudian ditaruh di dunia demon. Celestial Being mengetahui trik kotor para dewa yang maunya cuma mendapatkan pangkat dewa teratas. Karena sudah ketahuan Celestial Being menghukum Dewi Rachel untuk menemani Choi Hyun Seok menjadi peri pembantu. Rachel disuruh menjadi peri pembantu sampai Choi Hyun Seok mengalahkan Raja Demon dan mengembalikan posisi manusia kembali ke puncak kejayaan. Selama Raja Demon masih hidup, Dewi Rachel akan terus berada di dunia para demon. Rachel langsung menangis, ia minta ampun. Ia memohon kepada Celestial Being untuk tidak menghukumnya seberat itu. Ini tidak adil baginya. Ia sudah menjadi dewi selama ribuan tahun. Tapi sekarang dengan kesalahan kecil, ia langsung dihukum berat. Keputusan Celestial Being sudah bulat, Rachel langsung diturunkan dari alam dewa menuju Choi Hyun Seok yang berada di dunia para demon. Dan sekarang peri Rachel menjadi bingung. Kalau Choi Hyun Seok tidak mau mengalahkan Raja Demon, maka ia akan di dunia ini selamanya. Ini gimana dah? Harus bagaimana ini? Pagi pun datang. Di kamar Choi Hyun Seok ada seseorang yang membuka pintu. Choi Hyun langsung menangkap Rachel. Ia langsung menyembunyikan Rachel. Ternyata itu para goblin. Mereka membangunkan Choi Hyun karena ada sesuatu yang terjadi. Hei, lepaskan aku bodoh! Aku bisa menggunakan skill camouflage, jadi aku tidak bisa dilihat oleh makhluk lain. Cuma kau yang bisa melihatku. Kemudian ada goblin jarak yang memberitahu Choi Hyun Seok kalau dirinya dipanggil Boss Raid Run. Giliran Choi Hyun Seok adalah sekarang. Waduh gawat. Malahan giliran pindah alamnya dipercepat. Ini dia Raid Run. Ia ternyata tidak menjadikan Choi Hyun pindah alam. Ia cuma memuji kehebatan Choi Hyun dalam bekerja. Tapi Choi Hyun sudah panik duluan. Ia pikir ia bakal ditabrak truk untuk kedua kalinya. Ternyata semua itu berkat omongan dari goblin jarak. Ia suka dengan kekuatan Choi Hyun yang memiliki stamina yang kuat. Jadinya Choi Hyun dipuji-puji sama bos Raid Run. Raid Run mengatakan kalau sekarang pasokan manusia yang menjadi budak menurun. Jadinya saat ini ia tidak mengeksekusi para manusia lagi. Mereka masih dibutuhkan di sini.
Dan Choi Hyun Seok merupakan manusia budak terkuat yang ada di area pertambangan demon. Oleh karena itu, Choi Hyun akan dipromosikan menjadi kepala budak. Ia akan memimpin para budak untuk bekerja lebih keras lagi. Apun kau setuju? Waduh, Rachel malah panik. Bukannya mau mengalahkan Raja Demon, ini malah mau menjadi bagian dari pasukan Raja Demon. Gimana ini dah? Aku menyukai kerjamu yang berkualitas. Aku harap kau membantu manusia lain untuk bekerja sepertimu Choi Hyun Seok. Tapi di sini Rachel mulai was-was. Ia malah menyarankan Choi Hyun untuk menolaknya. Bagaimana seorang pahlawan menjadi anak buah dari Raja Demon? Ini tidak boleh terjadi. Kau terima saja manusia budak. Kau tidak punya pilihan lain. Ucap goblin jarak. Kau tidak perlu menimbangnya lagi. Pilihanmu mematuhiku atau kau akan aku jadikan Lego supaya badanmu bisa aku lepaskan satu persatu. Waduh gawat. Mendengar itu, Choi Hyun Seok langsung menerima dan bersujud sampai menabrak meja. Ia panik jadinya ia menerimanya. Nuan tidak ada pilihan lain daripada pindah alam untuk kedua kalinya. Lebih baik jadi anak buah Raja Demon. Barangkali bisa hidup terus. 1 minggu telah berlalu. Sekarang Choi Hyun menjadi kepala budak. Ia sekarang sudah bisa menikmati hidup sebagai seorang kepala budak. Semua manusia ia perintah seperti layaknya budak. Ia tidak pandang bulu, yang penting ia selamat dan bisa makan enak. Karena kehebatannya dalam memimpin, sekarang layar notifikasi mulai muncul. Choi Hyun mendapatkan skill pasif yaitu karisma. Itu adalah skill di mana Choi Hyun Seok memimpin dengan hebat dan penuh karisma. Kalian semua bekerjalah dengan giat. Jangan malas-malasan. Teriak Hyun Seok bersemangat. Dewi Rachel langsung protes dengan keputusan Choi Hyun. Ia merasa Choi Hyun sudah memutuskan langkah yang salah. Bodoh amat, emang gue pikirin. Hei kau di sana. Jangan tiduran, ini waktunya kerja. Buset kejam amat. Semuanya, beri hormat kepada sang kepala monster Raidrun yang hebat. Hormat! Gerak! Kau ini gimana sih? Kenapa malah memberi hormat kepada musuhmu? Kau harus tahu para monster itu musuhmu. Teriak Rachel marah-marah. Sudahlah, kau itu yang menaruhku di sini. Kau pikir aku kuat untuk melawan monster-monster di sini? Melawan goblin saja aku kalah. Kan kau yang tidak memberiku skill apapun. Tapi kau bisa bertambah kuat dengan mengalahkan beberapa monster lemah. Kau harus melarikan diri dari sini dan mencari monster lemah yang bisa kau kalahkan. Ayolah cepat pergi dari sini. Bodoh amat kau saja yang pergi dari sini. Tapi Anda adalah tuanku sekarang, aku tidak bisa pergi meninggalkan Anda. Tugasku adalah membantu Anda mengalahkan Raja Demon. Bukannya membantu Anda menjadi pasukan demon. Kau berisik sekali. Aku sedang menjalan misi dari notifikasi bodoh. Kemudian kita kembali ke seminggu yang lalu, saat Choi Hyun Seok baru mendapatkan jabatannya sebagai kepala budak. Saat itu Choi Hyun sedang memikirkan dirinya yang akan menjadi bagian dari pasukan Raja Demon. Ia bingung harus ngapain. Rachel berusaha untuk meyakinkan Choi Hyun untuk kabur dari penjara ini, mumpung ada kesempatan. Tapi Choi Hyun marah. Ia langsung meremas-remas di Dewi yang gak tahu diri itu. Begitu ia menekan Dewi Rachel, ada misi muncul. Ia mendapatkan notifikasi misi dari sistem. Dan misi itu memberitahu Choi Hyun bahwa dia adalah salah satu korban sindikat penipuan dewa. Ia diberi kesempatan untuk memulai kembali hidupnya. Misi pertama, dapatkan dukungan dari Komandan Raidrun. Buat Raidrun mengakuimu sebagai pasukan Raja Demon. Hadiah, 100 poin hero. Hero point? Akhirnya aku mendapatkan perkembangan. Dan sekarang Choi Hyun menikmati posisinya sebagai kepala budak. Ia akan melakukan apapun demi mendapatkan dukungan dari bos Raidrun. Ia tidak peduli dengan nasib manusia di sini. Ia cuma ingin mendapatkan pengakuan dari Raidrun dan mendapatkan poin hero. Rachel saat ini merasa bingung dengan keadaannya. Ia bingung karena misi yang didapatkan Choi Hyun malahan membuat Choi Hyun semakin dekat dengan para demon. Siapa dewa yang menggantikan dirinya memberikan notifikasi sistem kepada Choi Hyun Seok? Ia jadi penasaran. Ketika Choi Hyun sedang bernyanyi lagu Mars pasukan demon yang ia buat sendiri, ada goblin jarak yang menyuruh Choi Hyun menghadap bos Raidrun. Ada perintah baru dari bos Raidrun. Siap kakak senior, aku langsung menuju bos Raidrun. Choi Hyun pun menemui Raidrun. Ia berusaha tersenyum bahagia di hadapan bos Raidrun. Rachel sampai pusing mendapati Choi Hyun seperti itu. Ini seperti karyawan yang sedang menjilat atasannya. Ampun dah, udah gak kuat melihatnya. Di sini Raidrun mengatakan, kalau dalam seminggu ini kinerja Choi Hyun sangat memuaskan. Kuota batu bara terpenuhi setiap hari. Para budak tidak ada yang pindah alam. Lagi. Dan juga,
Lagu Mars Pasukan Demon yang dinyanyikan Choi Hyun Seok sangat bagus. Raedrun merasa senang dengan kinerja Choi Hyun Seok. Mendapatkan perkataan Raedrun, Choi Hyun Seok langsung melongo. Ia melongo karena misi yang diberikan sistem telah selesai. Raedrun telah mengakui Choi Hyun Seok sebagai pasukan Raja Demon. Siap bos Raedrun, saya merasa senang dengan pujian Anda. Keberhasilanku adalah keberhasilan Tuan Raedrun. Aku akan terus bekerja keras. Dan juga, aku telah menerapkan pola latihan khusus kepada para manusia yang sudah bersumpah setia kepada Anda. Mereka bersedia membantu pasukan para demon dan menjadi manusia yang kuat. Anda bisa bayangkan, Tuan Raedrun, jika Anda memiliki pasukan manusia kuat yang setia kepada Anda pasti akan mendapatkan hadiah besar dari Raja Demon. Kau memang hebat, Choi Hyun Seok. Kau telah memikirkan hal sejauh itu. Aku menantikan kehebatan manusia yang kau latih, Choi Hyun Seok. Siap. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan Raedrun. Ucap Choi Hyun bersemangat. Setelah menyelesaikan misi pertama, Rachel langsung menangis. Ia tidak menyangka kalau Choi Hyun Seok bakalan menjadi pasukan Raja Demon yang sangat berbakat. Ia merasa telah membantu pahlawan yang salah. Sial sekali nasibku. Itu karena ulahmu sendiri. Kau masih beruntung ada di sampingku. Bagaimana kalau kau ada di pahlawan yang lain? Mereka pasti sudah memotong-motongmu karena mereka sudah ditipu olehmu. Aku tahu! Aku tahu! Aku telah menipu kalian! Jadi biarkan aku memberikan bantuanku sebagai penebusan dosa. Teriak Rachel marah-marah. Sudahlah, kau jangan ngomel-ngomel terus. Aku dan beberapa pahlawan yang lain akan memberontak di sini. Para pahlawan sudah aku beritahu cara meningkatkan kekuatan mereka. Jadinya kita tinggal menunggu waktu untuk melakukan pemberontakan. Hah? Benarkah? Kau tahu kan, jumlah manusia di sini lebih banyak dari jumlah demon. Sayangnya para manusia itu lemah-lemah. Mereka tidak bisa melawan satu goblin pun, tapi ketika mereka kuat, kita semua akan melakukan perlawan dan kabur dari pertambangan ini. Mendengar itu Dewi Rachel langsung berbinar-binar. Akhirnya, ia mendapatkan kabar baik dari Choi Hyun Seok. Ia akan membantu pemberontakan yang akan dilakukan Choi Hyun bersama teman manusianya. Dan sekarang saatnya untuk Choi Hyun membuka poin hero yang ia dapatkan. Choi Hyun langsung membuka Hero Store. Ia penasaran ada apa saja di Hero Store ini.